Dulu saya sempat lihat berita bahwa pemerintah Cina itu melakukan pemblokiran terhadap beberapa website dan layanan online gitu ya. Dan waktu itu saya mikir, waduh kasihan banget orang-orang di sana gitu kan. Secara mau ngakses apa-apa susah. Untung saya tinggal di Indonesia yang ternyata Windows kamu masih bajakan. Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Hashtag blokir Kominfo kayaknya sampai hari ini masih rame ya. Jadi ceritanya buat yang belum tahu, dari tanggal 30 Juli 2022 kemarin, itu pemerintah melalui Kominfo udah melakukan pemblokiran terhadap beberapa layanan online yang belum melakukan pendaftaran ulang. Jadi di sini disebutnya adalah pendaftaran ulang ya, bukan daftar. Artinya berarti sebelumnya mereka sudah terdaftar karena emang udah lama banget beroperasi di Indonesia dan nggak pernah ada masalah gitu kan. Dan Kominfo menyebut para penyedia layanan ini sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE, dan ceritanya ada aturan baru yang mengharuskan mereka mendaftar ulang kalau masih pengen beroperasi di Indonesia. Dan karena ada beberapa yang masih belum melakukan pendaftaran ulang walaupun udah diingetin beberapa kali, akhirnya pemerintah memutuskan untuk melakukan tindakan tegas dengan melakukan pemblokiran. Blokir ini tidak akan berlangsung selamanya, karena kalau sampai nanti setelah diblokir ini para PSE tadi mendaftar ulang, ya bakal dibuka lagi. Tapi kalau nggak daftar-daftar, ya bisa aja diblokir selamanya. Yang kita dengar dari kemarin itu, yang beredar itu hanya beberapa layanan yang umum dipakai sama gamer gitu ya. Dari Yahoo, terus apa lagi? Layanan game itu, Steam, Epic, Battle.net, Origin, diblokir semua. Karena weekend kemarin, itu saya sempat lagi mau main gitu ya. Tiba-tiba kok nggak mau login. Saya nggak sadar bahwa ternyata itu adalah hari pemblokiran. Tapi ya sudahlah, mau gimana lagi, namanya juga dari pemerintah. Dan menurut Kominfo sendiri, yang dilakukan sekarang ini baru fase pertama, karena nanti akan ada fase berikutnya di mana daftar PSE yang akan diincar itu bukan cuma sedikit bre, ada ribuan katanya. Cuma nanti akan diurutkan berdasarkan traffic terbesar dulu yang dijadikan sorotan, baru nantinya ke yang lebih kecil. Tapi sebenarnya apa sih tujuan pemerintah melakukan pemblokiran ini? Atau lebih tepatnya bukan pemblokiran, tapi aturan baru untuk pendaftaran ulang, dan pemblokiran ini adalah dampak dari tidak digubrisnya pemberitahuan dari pemerintah gitu ya. Nah, kira-kira tujuannya apa sih? Yang pasti dari pemerintah bermaksud baik. Mereka ingin melindungi kita sebagai pengguna. Menurut juru bicara Kominfo, Bapak Deddy Permadi, dan ini saya mengutip dari Tekno Kompas, bukan omongan saya, kamu bisa baca sendiri aja, bahwa di sana Pak Deddy bilang, efeknya jika terjadi pelanggaran hukum di wilayah hukum Indonesia, kita akan kesulitan koordinasi dengan PSE kalau tidak ada pendaftaran. Kemudian ditambahkan lagi, misal nih dalam hal perlindungan data pribadi, kami ingin tahu apakah PSE itu sudah memiliki sistem yang cukup mumpuni untuk melindungi data penggunanya atau belum. Jadi poinnya di situ tadi, kalau sampai terjadi sesuatu, kalau tidak ada daftar yang benar gitu ya, pemerintah bakal susah untuk mengambil action. Termasuk apakah benar para penyelenggara ini sudah mempunyai sistem keamanan yang bagus untuk menghandle data pribadi kita sebagai penggunanya. Tapi dalam kesempatan terpisah, Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Bapak Samuel Pangerapan nambahin bahwa salah satu alasannya berhubungan dengan pajak. Soal pajak sendiri, kita sebagai pengguna per 1 Juli tahun 2020 sebenarnya udah dikenai pajak 10% setiap kali kita beli game seperti dari Steam atau dari Epic Games gitu ya. Tapi itu adalah kita yang bayar pajak. Soal sistem dan Epicnya bayar pajak ke pemerintah seperti apa, itu kita yang belum tahu. Dan mungkin ini adalah yang pengen diatur juga oleh pemerintah. Make sense sih. Intinya sih pemerintah pengen melindungi kita warga negara Indonesia yang menggunakan layanan PSE tadi. Dan sebenarnya saya juga setuju bahwa setiap negara punya aturan sendiri. Dan para pelaku bisnis yang pengen beroperasi di Indonesia, ya berarti harus mengikuti aturan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Permasalahannya adalah banyak dari PSE ini sebenarnya sudah beroperasi selama puluhan tahun di Indonesia. Dan baru beberapa waktu ini dikasih pemberitahuan bahwa ada peraturan baru untuk daftar ulang. Dan begitu mereka tidak menyambut positif atau mungkin belum gitu ya, belum direspon, ternyata langsung dilakukan pemblokiran.
Contohnya, Yahoo yang udah ada di Indonesia sejak tahun 2001, atau Steam yang udah beroperasi sejak 2003 dan sudah membantu menurunkan angka pembajakan game yang salah satunya tentu saja terjadi di Indonesia secara masif. Dan contoh kedua platform tadi, Yahoo dan Steam, itu adalah contoh layanan yang kalau menurut saya lebih banyak membawa manfaat dibandingkan membawa dampak negatif. Dan selama mereka beroperasi di Indonesia, belum pernah satu kali pun saya dengar ada kasus kejahatan yang viral banget gitu ya, yang disebabkan karena Yahoo ataupun Steam. Artinya, urgensi yang mengatakan bahwa aturan ini untuk melindungi kita sebagai pengguna dan betul-betul mendesak hingga akhirnya yang belum menjawab langsung diblokir, itu menjadi sedikit dipertanyakan. Karena selama ini kita pakai juga baik-baik aja, tidak ada masalah apapun yang berarti. Artinya, urgensi untuk melakukan pemblokiran dengan alasan untuk melindungi kita sebagai pengguna justru menjadi pertanyaan. Melindungi dari apa? Karena selama ini belum pernah ada kasus yang benar-benar heboh gitu ya. Dan kalau sampai dilakukan pemblokiran dalam jangka waktu yang bisa dibilang nggak terlalu lama dibandingkan skala mereka udah beroperasi di Indonesia ya, itu berarti telah terjadi sesuatu yang sangat urgent yang membuat pemerintah akhirnya harus turun tangan demi melindungi kita yang sudah dirugikan oleh adanya PSE tadi. Tapi kembali lagi, maksudnya memang bagus. Belum tentu untuk menghadapi sesuatu yang sudah terjadi. Bisa aja pemerintah mengambil langkah antisipasi biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kita lihat aja, semoga setelah ribut-ribut masalah ini berlalu, semoga memang perlindungan yang mereka maksudkan benar-benar bisa kita rasakan. Tapi perlindungan seperti apa sih yang diharapkan oleh gamer sebenarnya? Ada satu hal yang terlintas di kepala saya. Jadi buat gamer online itu pasti udah familiar dengan sistem yang namanya loot box. Jadi kita beli barang pakai duit beneran untuk beli sesuatu di dalam gamenya, tapi ternyata yang kita dapat adalah box yang isinya random, gacha. Begitu kita buka, kita bisa aja dapat barang yang sama sekali nggak berharga gitu ya, dan nggak kita butuhkan. Sistem yang seperti ini sebenarnya masuk dalam kategori judi, karena kita harus keluar duit untuk membeli sesuatu yang kita nggak tahu isinya apa. Nah, perlindungan yang terlintas di kepala saya tadi adalah yang kayak gini nih. Jadi sebenarnya sistem loot box ini nggak bagus, karena benar-benar merugikan kita sebagai gamer. Dan bahkan nih, di banyak negara Eropa, kalau nggak salah kemarin ada barusan berita itu di 18 negara di Eropa, itu sudah melarang sistem loot box karena dianggap sebagai perjudian. Nah, Indonesia yang lebih agamis dibandingkan negara-negara Eropa tadi, kenapa kok sampai hari ini belum ada action apapun menghadapi loot box tadi? Padahal kalau dibilang perlindungan, ya itu adalah termasuk salah satu perlindungan. Tapi belum pernah kena bahas, bre. Nah, sekarang kita kembali lagi ke PSE yang udah lama beroperasi di Indonesia. Dan otomatis banyak di antara kita yang sudah menggunakan layanan tadi untuk mencari nafkah. Salah satunya adalah email Yahoo yang katanya masih diblokir gitu ya saat video ini dibuat. Jadi Yahoo Mail itu udah saya pakai dari sejak awal mereka beroperasi di Indonesia. Waktu itu saya belum pakai Gmail, dan padahal saya udah pakai Gmail itu udah lama banget. Dan Yahoo itu lebih lama lagi saya pakai, yang sampai sekarang emailnya masih aktif untuk menampung email pekerjaan. Termasuk video game yang selama ini selalu dianggap sebagai mainan anak-anak sama orang tua kita. Tapi ternyata hari ini video game bisa menjadi sumber mata pencaharian untuk banyak orang. Bahkan sekarang udah dibilang sebagai e-sport. Artinya dia diakui sebagai salah satu cabang olahraga, di mana olahraganya adalah olahraga elektronik. Berarti sebentar lagi levelnya hampir sama seperti olahraga pada umumnya. Intinya ada banyak orang yang sudah berprofesi dan menggantungkan hidupnya dari para PSE ini. Nah, dengan adanya pemblokiran ini, kira-kira ada nggak nih solusi dari pemerintah? Karena begitu diblokir, akan ada banyak orang yang tiba-tiba sumber mata pencahariannya akan terhenti. Jadi ibaratnya dia di PHK tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Kemudian ada satu komentar dari Pak Samuel Pangharapan tadi yang akhirnya menuai banyak reaksi juga dari netizen. Jadi beliau bilang bahwa kami tidak bisa menolerir bagi game yang mencari uang di Indonesia tapi mereka tidak mau mendaftar. Mereka tidak mau mematuhi peraturan di Indonesia. Justru ini menjadi kesempatan bagi developer Indonesia untuk menciptakan e-sport. Ini adalah peluang besar karena mereka, developer e-sport luar, nggak mau lagi beroperasi di Indonesia. Dan itu adalah salah satu solusi yang ditawarkan oleh perwakilan Kominfo, bahwa kita disuruh bikin e-sport sendiri.
Padahal kalau e-sport itu ya, saya ibaratkan kalau e-sport adalah olahraga, berarti Dota dan CS:GO itu adalah dua mata olahraga. Apa sih mata olahraga? Ya gitulah, dua cabang olahraga yang paling diminati di Indonesia. Jadi bisa diibaratkan Dota dan CS:GO itu kalau dalam bidang olahraga berarti sepak bola dan bulu tangkis misalkan. Nah, saat ini akses untuk bisa melakukan bulu tangkis dan sepak bola tadi diblokir sama pemerintah. Dan akhirnya pemerintah bilang bikin aja olahraga sendiri yang bisa menyaingi sepak bola dan bulu tangkis. Dampak lainnya, Steam dan kawan-kawan tadi adalah salah satu layanan online yang menjadi barrier moral buat kita yang masih suka ngebajak game. Karena sekarang di platform-platform tadi itu sering gamenya itu diobral dengan harga murah, cuma beberapa puluh ribu doang. Dan di situ kita sebagai pembajak, lu kali. Jadi kita jadi ada tantangan gitu ya bahwa aduh masa masih mau bajak aja sih, gamenya harganya cuma 80 ribu loh. Akhirnya di sini para pembajak banyak yang tobat. Tapi kalau sampai aksesnya diblokir, apa yang akan terjadi? Apakah kita akan berhenti main game atau kita akan kembali menjadi pembajak? Tapi semoga aja hal ini tidak berlangsung lama karena saya dengar Steam dan teman-temannya tadi udah mulai proses untuk daftar ulang. Jadi komunikasi via email antara Kominfo dan para PAC ini masih terus berlanjut. Dan katanya mereka udah mulai proses untuk daftar ulangnya. Jadi kita lihat aja nanti apakah kita perlu bikin cabang olahraga baru atau enggak. Tapi sebenarnya kekhawatiran saya bukan cuma dari 7 PSE yang lagi heboh dibahas ini. Karena menurut Kominfo di fase, ini adalah fase pertama dan di fase berikutnya nanti akan ada 100 atau 1000 PSE lagi. Bahkan sampai 10.000 lainnya dan nantinya itu akan diproses berdasarkan traffic terbesar. Bahkan kabarnya sampai hari ini aja Microsoft Office belum daftar loh bre. Saya jadi penasaran gimana reaksi orang-orang kalau sampai Microsoft Office pun diblokir karena nggak daftar ulang. Cuma saat ini Steam, Epic, dan teman-teman tadi menjadi sorotan karena kebetulan mereka adalah yang paling banyak digunakan di Indonesia. Nah, apa jadinya kalau sampai ada platform yang kurang terkenal, terus akhirnya tidak melakukan daftar ulang, tapi sebenarnya ada banyak orang Indonesia yang bekerja di sana? Apa yang akan terjadi seandainya ribuan PSE yang udah jadi sumber mata pencaharian banyak orang di sini, akhirnya diblokir tapi nggak ada yang protes karena jumlah pengguna nggak terlalu besar. Apakah akhirnya tujuan awal untuk melindungi rakyat Indonesia dari kecurangan dan kejahatan PSE itu akan bisa tepat sasaran? Benarkah kita saat ini sebagai pengguna merasa dilindungi? Atau kalau pertanyaannya dirubah, benarkah kita, pengguna Yahoo, Steam, Epic Games, terus Origin dan lain-lain tadi, butuh untuk dilindungi? Dan apakah dengan adanya pemblokiran ini kita jadi bisa merasa lebih aman?